Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat Darmawan dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya di sini akan membicarakan tentang materi anatomi integumen dan kerangka tubuh manusia. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar, seperti kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang pertama, anatomi integumen pada lapisan kulit. Kulit merupakan sistem organ tubuh yang paling luas, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya 1,50 sampai 1,75 meter kubik. Rata-rata tebal kulit 1 sampai 2 mm. Paling tebal 6 mm terdapat di telapak tangan dan kaki. Kulit membangun sebuah barrier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi tubuh yang vital. Kulit bersampung dengan membran mukosa pada ostium externa, sistem digestivus, respiratorius, dan urogenitalis. Perubahan yang terjadi pada kulit dapat menjadi indikasi seseorang terkena penyakit. Yang pertama adalah pada lapisan kulit. Lapisan kulit secara umum dibagi menjadi 3, yaitu epidermis yang tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Yang kedua, dermis yang berfungsi sebagai lokasi untuk pelengkap kulit. Yang ketiga, hipodermis, itu adalah subkutan lapisan adiposa. Di sebelah kiri dapat dilihat anatomi dari kulit dimulai dari batang rambut, kelenjar minyak, kelenjar limpa, saraf, jaringan lemak, pembuluh pera, pembuluh arteri, kelenjar keringat, folikel rambut, dan fungsi kulit. Bagaimana dengan fungsi kulit? Kulit memiliki fungsi sebagai yang pertama, pelindung terluar dari tubuh. Apalagi ketika tubuh kita sering melakukan gesekan terhadap benda-benda lain. Yang kedua adalah kulit sebagai alat ekskresi. Ketika kita berolahraga, kulit akan mengeluarkan ekskresi yang kita sebut dengan keringat. Yang ketiga sebagai sensorik. Yang keempat, pengaturan suhu. Yang kelima, sebagai media penyambung otot dan tulang. Yang keenam, fungsi respon imun. Yang kedua adalah rambut. Rambut dibentuk dari keratin dan dapat dijumpai hampir di seluruh permukaan tubuh manusia, kecuali telapak tangan, kaki, dan bibir. Rambut memiliki fungsi yang pertama, melindungi kulit terhadap pengaruh-pengaruh buruk. Contohnya, alis mata melindungi mata agar keringat tidak mengalir ke mata. Kalau mengalir ke mata, mata bisa jadi iritasi. Yang kedua, suhu sebagai pendorong penguapan keringat. Yang ketiga, indera peraba yang sensitif. Di gambar sebelah kiri dapat dilihat anatomi dari rambut. Mulai dari batang rambut, hair shaft, kelenjar minyak sebaceous gland, otot penegak erector muscle, kantong rambut hair follicle, umbi rambut hair bulb, pembuluh darah dermal papilla, blood vessels, hair matrix cells, dan akar rambut hair root. Yang ketiga adalah kuku. Kuku terbentuk dari derivatif epidermis yang berupa lempeng-lempengan zat tanduk dan terdapat di bawah lapisan tipis kulit yang menutupi permukaan dorsal ujung jari tangan dan kaki. Lempengan kuku terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pinggir bebas, yang kedua badan, yang ketiga akar yang melekat pada kulit dan dikelilingi oleh lipatan kulit lateral dan proksimal. Anatomi kuku dapat dilihat kembali di bagian kiri. Nail roots, akar kuku, bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari. Nail plates, badan kuku, bagian yang terbuka di atas jaringan lunak kulit pada ujung jari. Nail grooves, alur kuku, sisi kuku yang agak mencekung. Epinokium, kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal. Hyponychium, kulit yang ditutupi bagian kuku bebas. Yang keempat, kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri dari fundus, bagian yang melingkar, dan duet yaitu saluran pipa yang ada pada permukaan kulit membentuk pori-pori. Kelenjar keringat ada 2 jenis,
yaitu yang pertama kelenjar apokrin, yang kedua kelenjar ekrin. Apa itu kelenjar apokrin dan ekrin? Kelenjar apokrin itulah kelenjar yang terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, dan daerah kelamin. Sementara kelenjar ekrin terdapat di seluruh kulit mulai dari telapak tangan dan sampai kulit kepala. Yang kelima, kelenjar sebasea atau disebut juga dengan kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang berbentuk menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum minyak ke folikel rambut, serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea terletak pada lapisan kulit dermis. Anatominya kembali bisa dilihat, yaitu pada gambar di sebelahnya, yaitu ada kelenjar minyak yang berbentuk seperti melengkung dengan warna kuning di dalamnya. Sementara kelenjar keringat, dan kita lanjut pada materi selanjutnya adalah kerangka tubuh manusia. Kerangka manusia selain tepat untuk melekatnya otot, rangka juga berfungsi untuk melindungi organ dalam. Rangka juga membentuk sistem gerak yang mungkin kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, rangka tersusun dari banyak tulang dan masing-masing memiliki fungsi yang beragam. Rangka ini sangat penting untuk melindungi organ dalam dari benturan yang keras dan dapat melukai organ-organ dalam kita yang sangat vital tentunya. Kalau dilihat dari gambar di sebelah kiri adalah kerangka tubuh manusia dari kepala sampai kaki. Yang mulai dari atas adalah tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, tulang lengan atas, tulang belakang, tulang hasta, tulang pinggul kiri, tulang pengumpil, tulang kelangka, tulang paha, tulang duduk, tulang kering, tulang tempurung lutut, dan tulang betis. Tapi, selain itu apa fungsi rangka? Fungsi kerangka tulang manusia itu ada lebih banyak dari yang kalian pikirkan. Apa kalian pikir cuma untuk membentuk tubuh? Tentu saja ada lebih dari itu. Fungsi kerangka, bentuk kerangka memiliki fungsi yang beragam fungsi. Antara lain, tempat memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang kedua, melindungi organ dalam. Kerangka manusia melindungi organ-organ dalam. Organ tersebut sangat rapuh sehingga harus terlindungi agar tidak terluka. Tempat penyimpanan mineral dan nutrisi. Mineral dan nutrisi yang berlebih dapat disimpan di dalam tulang. Yang keempat, alat penggerak tubuh. Otot yang melekat pada tulang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Selain itu, rangka tubuh manusia juga memiliki fungsi yang lain, seperti penyangga dan penunjang tubuh, pelindung organ dalam dan pemberi bentuk tubuh, alat penggerak pasif dan tempat melekat otot, tempat membentuk sel darah, hematopoiesis, dan tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Kerangka kembali lagi seperti di awal, kerangka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerangka kepala. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi bagian tubuh kita yang sangat lunak yang disebut otak. Jika kita mengalami kerusakan otak, maka itu akan sangat berbahaya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas atau bahkan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Yang pertama adalah tulang tengkorak wajah, terdiri atas 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas, dan 2 tulang rahang bawah. Maaf, saya ulangi. Dan tulang rawang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau, luku, dan 1 tulang lidah. Yang kedua adalah tulang pelindung otak, meliputi 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Anatomi lengkapnya bisa dilihat di sebelah penjelasannya. Di situ juga nampak dari tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang belakang kepala, tulang telinga, rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang dahi. Yang kedua adalah kerangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang,
tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul, maaf ulangi, dan tulang gelang panggul. Yang pertama adalah tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 15 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang kedua, tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu tangkai dan hulu, badan dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Yang kelima, tulang gelang panggul dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Gambar lengkapnya dapat Anda lihat di sebelah kiri dari penjelasan yang saya bacakan. Dimulai dari tulang dada, tulang rusuk, tulang punggung, tulang selangkah, dan tulang bahu. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berbentuk pipa, berruas-ruas, dan berfungsi untuk mendukung terjadinya pergerakan. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas, tangan, dan tulang-tulang anggota gerak bawah, tungkai. Yang pertama adalah tulang-tulang anggota gerak atas tangan, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan, serta tulang ruas-ruas jari. Yang kedua adalah tulang anggota gerak bawah atau tungkai, yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, dan tulang telapak kaki, serta tulang ruas-ruas jari. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di gambar di sebelahnya, yaitu yang pertama rangka anggota gerak bagian atas. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, ada rangka anggota gerak bawah, tulang selangkah, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi untuk membaca maupun untuk melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.